قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita salah satu kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat kesehatan. Dan dengan nikmat ini maka kita diperintahkan agar kita selalu berbuat amalan-amalan kebaikan. Naam, ana atau saya beberapa kali ditanya oleh ikhwah, kapan kita akan melakukan kajian lagi? Dan pertanyaan ini ditanyakan bukan tanpa sebab. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwasannya bumi kita ini di saat-saat sekarang, di waktu-waktu sekarang sedang dilanda sebuah wabah, yaitu yang kita ketahui bersama-sama adalah virus corona. Dan disebabkan karena virus ini, wabah ini, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti waktu-waktu atau hari-hari normal seperti biasanya. Anak-anak sekolah mungkin mereka tidak bisa pergi ke sekolahnya. Mereka yang bekerja di kantor, aktivitas di kantor tidak seperti hari-hari biasa, belum normal. Dan begitu juga kajian, ta'lim yang berada di masjid, itu kita tidak bisa adakan seperti hari-hari biasanya. Jangankan kita mau melakukan kajian, ta'lim di masjid, mungkin kita pergi ke masjid untuk melakukan sholat fardu saja, itu kita tidak bisa lakukan seperti hari-hari biasa atau di waktu-waktu normal. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu bukan berarti di saat kita tidak bisa melakukan ta'lim, kajian di masjid, maka kita juga tidak menuntut ilmu sama sekali. Kita tidak mencari cara untuk menuntut ilmu. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang dituntut oleh setiap muslim, terkhususnya para penuntut ilmu, adalah dia tetap berusaha mencari ilmu bagaimanapun cara dan keadaannya. Dia berusaha untuk mencari ilmu. Sebab keutamaan daripada ilmu itu sangat banyak. Keutamaan daripada para penuntut ilmu itu juga begitu banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama. Apa saja keutamaan-keutamaan daripada menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu merupakan salah satu jalan yang mempermudah kita untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga ada riwayat yang lainnya dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu alal jami' dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya juga untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, "Fatalabul ilmi min afdalil qurbat." Maka menuntut ilmu
mencari ilmu itu merupakan sebaik-baik amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu keutamaan daripada menuntut ilmu. Dan juga menuntut ilmu atau mencari ilmu agama ini merupakan salah satu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersimpan sampai di saat sekarang ini. Yang masih tersimpan, yang masih ada di zaman kita, di saat kita sekarang ini adalah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, wal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarrisu dirhama wala dinaro walakin warasul ilm. Dan ulama merupakan pewaris daripada para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, dua jenis mata uang. Walakin yarisul ilm. Akan tetapi para nabi, mereka itu mewariskan ilmu. Jadi ilmu agama yang kita dapatkan di saat sekarang ini merupakan warisannya para nabi. Oleh karena itu ambillah warisan ini dengan banyak. Bolehlah di sana sebagian mereka berbangga-bangga mereka mendapatkan pedang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pedang atau bejana atau piring atau bahkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita sebagai penuntut ilmu, kita lebih bangga untuk mendapatkan dan mencari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersimpan, yang masih ada sampai saat sekarang, yaitu ilmu. Kita bangga dengan semua itu. Dan juga di antara keutamaan daripada menuntut ilmu adalah malaikat meletakkan sayapnya di atas para penuntut ilmu, ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Di dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal malaikatu la tad'u ajnihataha li talibin ilmi ridon bima yasna. Dan malaikat mereka meletakkan sayapnya di atas penuntut ilmu, di atas mereka yang mencari ilmu, ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau malaikat sudah ridho terhadap suatu amalan, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi amalan tersebut dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keutamaan-keutamaan daripada menuntut ilmu. Dan juga jika engkau ingin kedudukanmu, derajatmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, maka tempuhlah dengan menuntut ilmu. Carilah dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian beberapa derajat dan juga para penuntut ilmu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya mereka yang memiliki ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu sunnah, ilmu tauhid, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa narfa'u darajati man nasya." Dan kami mengangkat derajatnya orang-orang yang kami kehendaki. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bil ilmi, dengan ilmu. Imam Malik rahimahullah mengatakan dengan ilmu. Siapa yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, maka silahkan dia cari, silahkan dia lakukan dengan cara menuntut ilmu. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh ilmu, begitu juga keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu dan majelis-majelis ilmu, maka tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak sepantasnya. Bagi para penuntut ilmu, mereka harus mempergunakan waktunya, hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalaulah seandainya mereka tidak mampu bermajelis di dalam majelis ilmu karena ada uzur, maka mereka tempuh dengan jalan-jalan yang lainnya. Mereka bisa belajar dengan
cara yang lain. Gunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat-saat sekarang. Mungkin dengan cara membaca buku, kitab-kitabnya para ulama. Banyak sekali kitab-kitab yang bermanfaat. Atau dengan mendengarkan rekaman-rekaman daripada para ulama, rekaman-rekaman ilmiah. Maka ini sangat dituntut untuk para penuntut ilmu. Mereka harus mempergunakan waktu mereka itu dengan baik dan benar, agar faedah selalu mengalir ke dalam dirinya. Kalaulah seandainya dia tidak mampu melakukan itu, maka mungkin dia bisa lakukan dengan cara menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadisnya Rasulullah SAW, atau perkataan-perkataan para ulama yang semua itu akan memberikan manfaat untuknya. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik dia lakukan daripada dia mempergunakan waktunya itu dengan tidak ada manfaatnya. Dan jika engkau ingin mengetahui ilmu, mengetahui agamamu dengan baik dan benar, maka tempuhlah dengan cara menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini tidak memandang waktu dan juga tidak memandang keadaan. Kapan saja dan di mana saja, bagaimanapun keadaanmu, maka carilah ilmu. Belajarlah. Dan jika engkau telah memahami agamamu dengan baik dan benar, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka dia akan paham terhadap agamanya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka hamba itu akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, hadza hadisun a'zam. Hadis ini sangat agung, sangat mulia. Yadullu ala anna min alamati sa'ada wa anna Allah arada bil abdihi khaira ayyufaqiha fid din. Menunjukkan bahwasannya di antara tanda-tanda seseorang itu selamat dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Dia akan paham terhadap perkara-perkara agamanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya tersebut. Dan dari sebab keutamaan-keutamaan ini, kalau kita melihat, kita membaca sejarah-sejarah para ulama sebelum kita, para salafus soleh, bagaimana mereka mencari ilmu, menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mereka mencari ilmu, kita akan mendapati sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagian mereka ada yang tidak memakan makanan enak, meninggalkan makanan enak hanya untuk mencari ilmu. Sebagian lagi meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari ilmu. Sebagian lagi daripada para ulama keluar dari negerinya, keluar dari kotanya dengan waktu yang sangat jauh, dengan perjalanan yang begitu panjang hanya untuk mencari hadis, ilmu hadis. Karena mencari ilmu, hanya untuk mencari ilmu. Lihat bagaimana para ulama semangatnya mereka untuk mencari ilmu. Oleh karena itu kita yang ada di zaman sekarang, para penuntut ilmu yang ada di zaman sekarang, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dimudahkan untuk mencari ilmu. Kalaulah seandainya dia tidak mampu hadir di majelis ilmu, dia tidak mampu hadir di ta'lim, di masjid, maka dia bisa mencari cara yang lain. Gunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang muslim. Walaupun dengan adanya wabah ini, maka itu pasti ada hikmahnya. Coba perhatikan, dengan diturunkannya wabah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah pada waktu sekarang ini, maka kita justru memiliki banyak waktu luang. Bukankah benar? Bukankah begitu? Naam. Dengan adanya wabah ini justru kita memiliki banyak waktu luang. Akan tetapi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, banyak manusia
yang lalai kepada waktu luang tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas." Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia itu lalai kepada kedua kenikmatan itu. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak sekali manusia yang mereka itu lupa terhadap dua kenikmatan ini. Ketika mereka sehat, ketika mereka diberikan waktu luang, maka mereka menggunakan kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Banyak sekali di antara mereka ketika ada waktu luangnya, mereka justru keluyuran, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang halal, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Mereka tidak mau membantu saudaranya, mereka tidak mau hadir untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Mereka lalai terhadap waktu itu. Mereka lalai terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, bagi kita para penuntut ilmu agar jangan menyia-nyiakan waktu luang tersebut. Saya sendiri sebenarnya senang kepada ikhwah yang bertanya, kapan untuk kita melakukan kajian? Di situ menunjukkan bahwasanya dia masih menginginkan kebaikan. Dia masih menginginkan kebaikan dibandingkan dengan sebagian mereka yang acuh tak acuh. Kalau ada kajian dia hadir, kalau tidak ada masa bodoh. Hanya saja yang kita inginkan, kalau seandainya kajian itu belum bisa kita mulai, ta'lim belum bisa kita mulai, maka kita tempuhlah jalan untuk tetap mencari ilmu. Kita gunakan waktu kita, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk tetap mencari ilmu, menuntut ilmu. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau menasihatkan para penuntut ilmunya, maka beliau mengatakan, carilah ilmu, bersemangatlah di dalam menuntut ilmu, bersemangatlah di dalam tafakuh kepada agamanya, di dalam agamanya, dengan cara banyak-banyak membaca atau dengan cara telepon atau menggunakan rekaman. Para ulama menganjurkan untuk menggunakan semua itu, teknologi canggih yang ada di saat kita sekarang, untuk mencari ilmu. Oleh karena itu jangan kita lalai karena kita tidak hadir di majelis ilmu, ta'lim belum bisa kita lakukan, kemudian kita juga enggan sama sekali untuk menuntut ilmu. La, bukan seperti itu. Akan tetapi kita tetap berusaha untuk mendapatkan faedah, entah dengan cara membaca kitab-kitab para ulama atau mendengarkan rekaman-rekaman para ulama, agar selalu ilmu itu masuk ke dalam diri kita dan kita mendapatkan faedah dan manfaat. Dan mungkin ini saja yang bisa kita ambil pada pertemuan sekarang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.